digempur habis-habisan KKB Papua. Mobil TNI Polri ini nyaris meledak. Untungnya tak ada korban jiwa. Hari Kamis 21 April 2022 hampir saja menjadi hari yang kelam bagi TNI Polri, khususnya yang ada di daerah bergolak Papua. Pasalnya, saat itu sebuah mobil operasional yang digunakan TNI Polri untuk membatasi ruang gerak KKB Papua digempur oleh pasukan anarkis kelompok kriminal bersenjata KKB. Kelompok yang beranggotakan 20 orang itu memberondong habis-habisan mobil patroli tersebut. Kaca mobil hingga dan kendaraan roda 4 tersebut disikat habis oleh gerombolan separatis Papua Merdeka. Itu tercatat 29 tembakan bersarang pada mobil personel TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Meski tembakan itu dilakukan secara membabi buta ke arah kendaraan tersebut, namun tak satu pun yang mengenai aparat TNI Polri yang ada di dalamnya. Kuat dugaan peristiwa ini dilakukan oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya, sebab lokasi serangan mendadak kelompok pengacau keamanan tersebut terjadi Kabupaten Nduga, daerah yang selama ini di bawah jajahan Egyanus Kogoya. Terungkap bahwa insiden berdarah itu berlangsung di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Fazal Ramadhani, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi saat 3 personel Satgas Operasi Damai Kartens sedang melakukan pemetaan untuk mengetahui keberadaan KKB di sekitar Kenyam. Tak dinyata, ketika sedang dalam tugas tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh KKB. Serangan KKB itu sepertinya mereka haus akan nyawa manusia karena mereka menghujani kendaraan tanpa mengenal ampun. Sekitar pukul 12.53 WIT, personel berpapasan dengan KKB yang diduga kuat merupakan kelompok Egyanus Kogoya dan kemudian anggota ditembaki, ujar Faizal di Jayapura, Jumat 22. Gempuran KKB itu ke arah mobil dilakukan dalam posisi yang sangat dekat, yakni hanya sekitar 20-30 meter jaraknya. Sementara dari bekas tembakan itu terlihat ada 29 bekas tembakan yang tertinggal di kendaraan roda 4 tersebut. Salah satu tembakan lanjut dia diarahkan ke ban kendaraan operasional Satgas Operasi Damai Kartens tersebut. Namun yang hebat dari gempuran maut KKB Papua tersebut adalah tak ada korban jiwa dari pihak TNI Polri. Padahal saat itu lanjut dia ada 3 personel gabungan TNI Polri yang ada di dalam kendaraan tersebut. Syukurlah tak satu pun anggota Satgas Operasi Damai Kartens yang terluka dalam peristiwa ini, katanya. Selain itu, katanya, diperkirakan sekitar 20 anggota KKB yang melancarkan serangan ke arah mobil yang digunakan oleh TNI Polri. Faizal meyakini KKB di Nduga sudah semakin terjepit karena mereka melakukan serangan secara sporadis terhadap personel keamanan yang jumlahnya sedikit. Ini menunjukkan mereka panik karena personel minim pun mereka tembaki sebanyak itu, kata dia. Untuk diketahui, kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua merupakan momok yang paling menakutkan di daerah tersebut. Pasalnya, kelompok itu tak henti-henti menebar teror kepada masyarakat sipil. Pasalnya, mereka tak hanya menembak anggota TNI Polri, tetapi juga menembak warga sipil lainnya. Bahkan pekerja kemanusiaan pun disikat hanya untuk memperlihatkan keberadaan mereka di daerah itu. Kabar terbaru menyebutkan bahwa belakangan ini KKB Papua mengubah strategi perang melawan aparat gabungan TNI dan Polri. Saat ini mereka sibuk merekrut para pemuda untuk menjadi anggota kelompok tersebut. Upaya perekrutan itu dilakukan secara transparan oleh kaki tangan kelompok kriminal tersebut. Tak sedikit yang mengiming-iming para remaja dan pemuda di daerah itu untuk dipekerjakan pada perusahaan ternama baik di Papua maupun di luar Papua.
Setelah para pemuda itu bergabung, selanjutnya diberikan pelatihan perang untuk melawan TNI Polri. Bahkan saat menggelar latihan perang, KKB juga memamerkan kegiatan tersebut di media sosial. Saat latihan, para remaja itu hanya menggunakan peralatan perang tradisional seperti tombak dan anak panah, juga parang dan kapak. Tak hanya itu, besar kemungkinan anggota KKB yang baru direkrut itu didoktrin sehingga mereka menjadi sangat benci terhadap TNI Polri. Belakangan ini, KKB Papua juga semakin berani membagikan semua aktivitas melalui media sosial. Salah satu aktivitas yang kerap dibagikan KKB Papua ke media sosial yakini latihan perang. KKB Papua kerap menggelar latihan perang di tengah-tengah hutan maupun di pegunungan. Aktivitas latihan perang itu lalu dibagikan ke media sosial